Saya tidak mau compete dengan tokoh-tokoh intelektual yang lain. Tetapi apa yang belum pernah dia sampaikan, saya lengkapi. I am to complete, not to compete. Kita bicara di atas kebenaran. Jangan ada hoax. Nah ini semua dunia harus tahu. Itu strateginya. Israel diusir dari negara. Di situ baca nggak? Karena mengkhianati kan? Mengkhianati siapa? Ya Bapak Yahweh. Nah kita tidak bisa membahas ini. Ini konflik di sana. Ada yang bilang konflik wilayah. Ada yang bilang konflik agama. Tapi kakak manusia ini siapa yang menciptakan? Tanah itu tanah siapa? Kalau Tuhan bilang itu tanah buat orang Indonesia, ya orang Indonesia bagaimana? Nah ini masalah itu ya. Masalah yang terjadi di sana sudah proxy war, ditambah lagi konflik ya sesama bangsa Palestina sama ya sesama bangsa Palestina aja konflik kok, sesama bangsa Israel juga konflik. Lihat Yahudi juga nuntut kan, maki-maki dia, bubarkan aja pemerintahan Israel. Tapi Yahudi yang mana ini? Bingung juga saya. Nah di samping proxy war ditambah namanya konflik among the people by proxy. Jadi di sana memang multi kompleks lah, multidimensi. Kalau kita sekarang ini nggak ada proxy war. Siapa yang punya kepentingan di belakang kita? Karena kita katanya non-blok, tidak blok timur, tidak blok barat, bebas dan aktif. Jadi kita nggak ada kan, tidak pernah kita minta pertolongan. Tetapi kalau sudah kepepet, minta tolong juga. Ya sama dulu, ya kepentingan kita perang apa? Perang Trikora. Ada kepentingan negara lain di sana, tapi ada kepentingan Rusia juga. Kenapa Rusia memberikan senjatanya semua? Lihat tahun 63, 65, semua senjata tentara nasional Indonesia datangnya dari Rusia. Mulai pesawat tempur, kapal perangnya, termasuk meriam-meriamnya, semua dari Rusia. Nah itu. Nah tolong dibawa. Ketika kita konflik sama negara komunis, Amerika di belakang kita, senjatanya M16, F-16, semua Hercules. Dari Amerika. Nah kita katanya non-blok, bebas aktif. Tapi ketika kepepet, kita belum mandiri. Makanya kita belum merdeka dan belum berdaulat. Bersatu aja belum. Tambah lagi situasi sekarang ini, makin gak karuan-karuan bangsa ini, terpecah-pecah. Mindsetnya udah terpecah. Hati-hati, ini yang saya bisa jawab. Tolong ya, besok saya tayangkan. Ini soalnya saya harus ngambil kamus militer ini. Tapi kalau bisa cari kamus militer, what does it mean about proxy war? Jadi jangan kita dibikin konflik. Oh, Gatot nyampaikan proxy war, dia salah. Kapan dia jadi guru militer? Kapan dia belajar militer? Hati-hati loh, di Indonesia ini banyak jenderal yang bernasib baik, tapi belum tentu berkualitas baik. Buktikan apa karya dia. Makanya dia juga salah memberikan itu sebagai seorang panglima tanpa dicek dulu. Harusnya, hari ini apa? Semua kita berperang gara-gara terminologi yang salah. Ya. Itu bukunya pun saya simpan. Aduh, gimana ya adik-adik saya ini? Kok menyampaikan definisi tidak membahas dulu? Sekarang saya tanya, di Indonesia ini terjadi proxy war atau konflik among the people by proxy? Nah, proksinya ini disebabkan oleh apa? Bisa gara-gara suku, bisa gara-gara... Pokoknya SARA itulah yang dijadikan konflik kita. Nah, tetapi sekarang pertanyaan, tadi ada Cina mengeluarkan aturan. Siapa turunan Cina yang memerlukan visa khusus? Sudah dikeluarkan. Mereka udah berarti apa? Ada tanda-tanda. Jangan-jangan chaos. Bacalah tadi di mana di berita kalau nggak salah. Ya. Nah ini yang begini-begini ini kita udah perang. Nah Bu Munik, ya kita ini bukan perang informasi, tapi peperangan informasi. Information warfare. Tolong dibedakan. Information warfare. Kalau perang informasi definisinya, tapi pelaksanaannya information warfare. Ya, guerrilla warfare, peperangan. Nah, yang begini-begini supaya kita tidak terjebak di dalam terminologi. Maaf ya Bu ya, saya bukan menggurui, tapi itu definisinya. Oke, ya, terima kasih Pak Jenderal. Oke, kalau namanya peperangan informasi, kita nggak bisa membatasi, tergantung kekuatan teknologi kita. Teknologi apa yang digunakan? Ya, teknologi peperangan informasi. Ya, OAK itu
propaganda-propaganda, itulah namanya peperangan informasi, menyampaikan kebohongan terus-menerus. Akhirnya kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, kita nanti kalau bisa kita sampaikan ini data-datanya. Kita boleh minta lah, bukan hanya dari Bu Monik, siapa saja lah, orang Israel, Pak Ramsi kemarin, kita kupas semua. Tapi bicaranya kebenaran, jangan hoak. Karena menghadapi hoak harus kebenaran. Makanya kalau ada TV, dia sudah berat sebelah, itu TV harusnya dia yang harus ditutup. Yang namanya public media tidak boleh bohong. Ya, public media tidak boleh bohong. Contoh ini saya beritahu, ada doktrin public media, ya, Humas. Kalau seorang TNI mati umpamanya di atas 10 mati lah di Papua, kita nggak boleh bilang 11, nggak boleh bilang 12. Jadi prinsipnya public media itu tidak boleh bohong. Ketika dia bohong sudah sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Itu filosofinya, itu prinsipnya, hukum yang harus ditaati. Tapi kalau peperangan informasi, boleh tipu muslihat boleh. Norman Schwarzkopf kan juga begitu, menipu dia. Ya, pendaratan Normandy, Eisenhower, menipu nggak dia? Kami nanti akan mendarat di sana, padahal dia tidak mendarat di sana. Sama juga, baca aja lah waktu kasus aneksasi Kuwait. Bagaimana Norman Schwarzkopf memimpin pasukannya. Kan dia ditanya wartawan, oh nanti begini. Tahu-tahu dia mendarat tidak di situ. Itu boleh, sudah perang. Karena kalau sudah dinyatakan perang, Anda boleh menggunakan apa saja. Doktrin apa saja. Kecuali hati-hati, jangan melanggar HAM. Orang yang sudah ditangkap ya jangan disiksa. Perlakukan seperti tawanan perang. Itu ada doktrinnya. Tapi prinsipnya kill or to be killed. Itulah doktrin. Ya, lu jual gua beli. Tanyalah doktrin Cina. Kami tidak akan memulai. Nah, hati-hati loh. Kata-kata itu kami tidak akan memulai. Nah, yang begini harus diwaspadai. Amerika lain lagi doktrinnya. Pertahanan disusun secara mendalam di luar kontinental. Ya, namanya mereka itu CONUS. Di luar kontinental United States of America. Makanya pasukannya sekarang sudah ada di garis depan nggak? Ada di tengah laut kapal induknya. Selalu standby. Ada di Guam, ada di Taiwan, ada di Korea, ada di Okinawa. Dia sudah ada pasukan terdepannya karena Sun Tzu yang mengajarkan. Tapi bukan Sun Tzu juga demikian. Siapa yang lebih dulu menguasai garis depan, maka dialah yang akan lebih dulu menang pertempuran. Makanya mereka sudah asik dengan mendeploy semua pasukannya di garis depan. Kalau Indonesia kan defense terus, defense aktif. Ya, tidak agresor, tidak mau disebut agresor. Itulah kita. Kalau Israel dia nggak peduli ya. Karena doktrin dia beda. Ingat nggak kata Bu Kony? Kalau kami dicubit, kami jadi anjing gila. Nah itu tadi yang dibilang dinosaurus oleh Pak Laksamana Pondo tadi. Ya, itu terminologi baru juga itu sama kawan saya itu. Ya, ini sebelum lanjut dulu Pak Jenderal, di pengumuman teman-teman yang di live YouTube, tolong bantu viralkan.